Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Ilmi. Saya seorang mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membahas secara tuntas dan general apa itu fiqh lughah. Jadi ada satu mata kuliah namanya fikih lughah. Fikih lughah itu diambil dari dua kata, fikih yang artinya paham betul, lughah itu artinya bahasa. Jadi kalau digabungin, fiqh lughah adalah ilmu yang membuat kita paham benar dengan bahasa. Dalam konteks ini bahasa Arab. Dalam ilmu fiqh lughah ini setidaknya kita akan membahas tentang sejarah bahasa Arab, sejarah bahasa bahkan, kemudian karakteristik bahasa Arab, keunikan-keunikan bahasa Arab, dan eh, kaidah-kaidah, beberapa kaidah dalam bahasa Arab gitu. Oke, langsung saja ke sejarah bahasa Arab. Awalnya diketahui ada dua pendapat yang dulu dianggap berseberangan tapi sebenarnya bisa disatukan, yaitu pendapat dari ulama timur dan ilmuwan barat. Ulama timur beranggapan bahwa bahasa Arab adalah bahasa pertama. Bahasa Arab itu berasal dari Tuhan yang langsung diajarkan kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menggunakannya dan berkembang sampai dengan sekarang. Jadi bahasa itu benar-benar dari Tuhan. Itu kata ulama timur. Kemudian kata ulama barat, ilmuwan barat, bahasa itu berkembang dengan sendirinya karena adanya kebutuhan antar manusia untuk berkomunikasi. Akhirnya timbul dengan sendirinya, lalu berkembang. Sedangkan bahasa Arab itu adalah keluarga dari bahasa Semit gitu. Semit adalah bahasa yang banyak eh, digunakan oleh orang-orang Afrika dan Asia Timur. Nah, bahasa Semit itu dulu berasal dari uh, Sam bin Nuh, itu anak Nabi Nuh, dan itu pendapatnya kurang kuat tapi bisalah kita masukkan. Pokoknya seperti itu gambaran umumnya. Orang ilmuwan Barat menganggap bahwa bahasa terbentuk dengan sendirinya. Kemudian dewasa ini disatukanlah pendapat ini, dipahami bahwa bahasa itu, kemampuan berbahasa itu didapat dari Tuhan kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengembangkan bahasanya dengan sendirinya gitu. Jadi yang diberikan kepada Nabi Adam itu kemampuan berbahasanya, potensi dia untuk berbahasa. Bukan bahasa itu memang dari Tuhan langsung, enggak, tapi Adam diajarkan untuk menggunakan akalnya untuk berbahasa gitu. Jadi Adamlah yang membuat, akhirnya berinteraksi, akhirnya terbentuklah bahasa. Kemudian dari bahasa-bahasa Semit tadi, ini berangkat dari penelitian ilmuwan Barat ya. Kita pakai yang bahasa Arab itu berasal dari bahasa Semit tadi ya. Dari bahasa Semit tadi banyak turunan-turunannya. Ada bahasa Arab, ada bahasa Aram, ada bahasa Ibrani, dan lain sebagainya. Tapi yang paling kuat sampai sekarang, yang lebih bertahan ke linguistikannya, yaitu keilmuan bahasanya, itu adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena adanya Al-Quran. Al-Quran itu dipahami adalah sebagai wahyu dari Tuhan. Jadi bagaimana tidak, wahyu Tuhan tidak mungkin tidak memberikan manfaat besar bagi budaya yang dijatuhinya gitu. Jadi karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab pun semakin dipedulikan oleh banyak manusia. Akhirnya banyak yang mengilmukan bahasa Arab pun makin kuat sampai sekarang. Itu yang membuat bahasa Arab jadi bahasa yang terkuat gitu, bahasa Semit yang terkuat gitu. Nah, dalam bahasa Arab pun sebenarnya enggak, orang-orang Arab itu enggak pakai bahasa Quran. Ada yang di Arab itu ada namanya bahasa Amiyah, ada yang namanya bahasa Fushah. Bahasa Fushah adalah bahasa yang benar-benar resmi, yang memang diambil dari teks-teks kuno, dari Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya, kemudian diresmikan jadi bahasa Fushah tuh. Kemudian ada lagi bahasa yang pasaran, bahasa Amiyah ini. Ini bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab sekarang sebagai bahasa komunikasinya. Jadi
itu seperti bahasa daerah gitulah. Nah, orang-orang Arab itu kalau komunikasi nggak pakai bahasa Quran, nggak pakai bahasa Fushah, tapi bahasa Amiyah yang dipakai. Bahasa Amiyah pun ada bahasa Amiyah Mesir, ada bahasa Amiyah di Levan, ada di Maghrib, ada di Palestina mungkin dan lain sebagainya. Jadi beda-beda ini. Perbedaan bahasa ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hampir di semua bahasa ini ada fenomena perbedaan bahasa resmi dan bahasa non resminya gitu. Ini namanya diglosia, fenomena ini. Diglosia adalah fenomena di mana dalam suatu bahasa ada bahasa resmi dan ada bahasa tidak resminya gitu. Itu diglosia. Kalau bahasa resmi dan bahasa tidak resminya jadi satu, orang-orang tetap memakai bahasa yang sama baik resmi maupun tidak, itu namanya monoglosia. Terakhir kita masuk ke karakteristik dan keunikan bahasa Arab. Bahasa Arab sebagaimana bahasa turunan bahasa Semit yang lain itu punya sistem yang unik, yaitu sistem akar kata. Jadi kebanyakan bahasa Semit itu menggunakan sistem akar kata 3 huruf di dalam satu kata, atau satu kata itu ada pembentuk katanya yaitu 3 huruf gitu. Misalnya ada kitabun. Kitabun itu terbentuk dari kataba gitu. Semua kata dalam bahasa Arab itu punya sumbernya masing-masing yaitu 3 huruf tadi. Bukan semua tapi hampir semua. Itu keunikan yang pertama, namanya istiqaq. Jadi ada yang namanya akar kata yang akan membentuk kata-kata selanjutnya gitu. Kemudian keunikan yang kedua, bahasa Arab ini adalah bahasa yang punya banyak sekali kosakata. Diketahui ada lebih dari 12 juta kata dalam bahasa Arab. Ini dinobatkan sebagai bahasa terkaya di dunia jadinya. Karena banyak sekali sinonim-sinonim yang punya banyak konteks gitu. Contoh aja, singa, untuk mengatakan kata singa itu ada 400-an kosakata singa, ada asad, ada lait, ada dan lain-lain sebagainya. Singa itu. Ada lagi, bahkan ada kamus khusus unta, kamus khusus bahasa Arab unta. Ada unta kecil apa namanya bahasa Arabnya, ada unta yang besar apa namanya, unta betina apa unta, pokoknya beda-beda itu. Sangat banyak sekali kosakata dalam bahasa Arab, sangat kaya. Keunikan yang ketiga ini sebenarnya nggak terlalu unik-unik bener, tapi bisa lah dimasukkan. Orang-orang Arab itu sering menyingkat kata gitu, kayak Bismillahirrahmanirrahim jadi basmalah, Alhamdulillahirrabbilalamin jadi hamdalah, dan lain sebagainya. Sebenarnya di bahasa lain ada juga, tapi Arab ini lebih memperhatikan penyingkatan-penyingkatan tersebut. Bahkan penyingkatan itu dimasukkan ke kamus-kamusnya. Nah, itu tadi gambaran umum mengenai fikih lughah, mengenai bahasa Arab. Dengan kita memahami fikih lughah, kita bisa paham benar apa itu bahasa Arab, bahkan apa itu bahasa, asal mula bahasa Arab, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.